Pelantikan oleh Rektor Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan September tahun 2023, saya, Rektor Universitas Tadulako, dengan ini secara resmi melantik kembali saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Universitas Tadulako sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 41 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Selanjutnya jabatan oleh Rektor Universitas Tadulako. Saudara Dr. M.A. Andi Rusdin, STMT, MSc. Kedua, Saudara Dr. M. Rusdin, MSc. Dr. Insinyur Sagap, MP. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc. Dr. Samsurizal M. Sulaiman, MSc. Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini, MP. Profesor Insinyur Burhanuddin Sundu, MSc AG PhD. Profesor Dr. Zakia Zahara SEMM, Dr. Lukman M. Hum, Dr. Insinyur Syamsul Arifin MSc, Dr. Aminuddin K. SPD MSI, Dr. Nur Hayadi MSI, Dr. Abdul Kamarudin SPD MED, Dr. Iskandar M. Hum, Profesor Dr. Sulbadana SHMH, Dr. Agus Lanini SHM Hum, Dr. Siti Fatimah Madusila SHM Hum, Dr. Rahmat Bakri SHMH, Profesor Dr. Muhammad Khairil MH MSI, Dr. Nur Rasya MMSI, Dr. Ilyas SOS MI Kom, Dr. Ani Susanti SOS MSI, Dr. M. Iqbal ASE MSI AK, Dr. Fikri Karim SE MACC AK, Profesor Dr. Yunus Kasim SE MSI, Dr. Hairul Anam SE MSI, Profesor Dr. Insinyur Muhardi MSI, Dr. Insinyur Muhammad Iban Tuana MSI, Dr. Sulaiman SP MP, Dr. Insinyur Rois MP, Andi Arham ST MSc MA PS PhD, Dr. Yuli Asmi Rahman ST MSc, Dr. Insinyur Fuad Subaidi ST MSc, Dr. Bakri ST Grand Diploma MPhil, Dr. Lusfi Mahyudin SSI MSc, Dr. Liv SC Inengah Swastika MSc MLiv SC, Profesor Junaidi SSI MSc PhD, Sariful Anam SSI MSc PhD APT, Profesor Dr. Golar Esbud MSI, Dr. Baut Toknok SP MP, Dr. Hud Insinyur Arianti MP, Profesor Dr. Naharudin SPD MSI, Dr. Insinyur Rusdin MP, Dr. Insinyur Syahril MP, Dr. Insinyur Muhammad Ismail MP, Dr. Insinyur Samnil Ndobe MSI, Dr. Muhammad Ardi Munir MKes SP OT FICS MH,
Dr. Sumardi, MKes, SPGK. Dr. Gigi Tri Setiawati, MSc. Dr. Gigi Eliane Bangkele, MKes. Profesor Dr. Nurdin, MSI. Dr. Muhammad Riman Napira, SKM, MKes. Dr. Rashika Nurul Fajria, SKM, MKes. Oleh pemerintah, khususnya pimpinan Universitas Tadulako, mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Tadulako, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah padanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas amanah dan pada jabatan saudara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika tanggung jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pengukuhan oleh rohaniawan. Sekali lagi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi wa billahi wa tallahi, bahwa sumpah yang saya ucapkan benar adanya. Semoga Allah meridhoi saya. Terima kasih. Bapak rohaniawan dimohon kembali ke tempat semula. Sumpah jabatan sekaligus penandatanganan fakta integritas. Sebelumnya kami mohon perkenan dengan hormat untuk saksi penandatanganan dan pelantikan Bapak Profesor Insinyur Zainuddin PhD, Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Andes Haji Sukron MSI,
Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Tadulako untuk berdiri di samping meja penanda tanganan. Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya disilahkan naik ke panggung. Bapak Dr. Engineering Andi Rusdin ST MT MS. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Dr. Samsul Rizal M. Sudirman MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga di hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan, pengukuhan dan serah terima jabatan pada lingkungan Universitas Tadulako
sebagaimana arahan tuntutan dari OTK baru Universitas Sadulako sesuai dengan Permendikti nomor 41 2023. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga sahabatnya dan pengikutnya sekalian. Yang kami hormati semua yang dilantik pada siang hari ini, mulai dari Warek dari Senat dikukuhkan, Ketua Pertimbangan SPI, kemudian dilantik para Warek, para dekan, wakil-wakil dekan, ketua-ketua lembaga, ya, kemudian ketua-ketua pusat, kemudian juga dengan YUPA unit penunjang akademik yang dilantik, termasuk direktur rumah sakit, direktur pasca, yang semua yang hadir pada kesempatan ini. Tentu saya tidak berlama, kegiatan ini adalah tuntutan yang harus kita laksanakan sebagaimana karena telah terbitnya OTK baru kita, dan pada hari ini pas 3 bulan lewat 2 hari. OTK kita itu tertanggal 16 Juni 2023 dan hari ini 18 September, dan itu harus dilakukan. Dan ini adalah dilakukan pelantikan pengukuhan atau serah terima ini pada gelombang pertama, disesuaikan penamaan nomenklatur yang ada, termasuk juga penambahan beberapa YUPA, penggunaan nama, penggantian nama, sekaligus rotasi dari teman-teman yang ada pada tempat itu. Ini merupakan hal yang utama. Akan banyak lagi kegiatan-kegiatan rotasi lainnya akan kita lakukan pada kesempatan berikutnya. Tentunya gelombang berikutnya nanti termasuk juga ketua-ketua jurusan, ketua-ketua prodi, belum lagi nanti kita punya teknik untuk kabak, kasubag, kepala biro dan lain sebagainya. Ini akan lakukan juga pada tahap-tahapan berikutnya. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian dari tidak terpisahkan dari OTK tersebut. Dan ini menjadi batu loncatan utama kita, karena seperti tadi ada yang dibacakan sesuai dengan SK yang pernah ada. Misalnya di FKIP berakhir di 2024, ada yang 2000, itu semua bersamaan. Namun nanti di periode berikutnya, ini sebagai bentuk sesuai dengan arahan OTK dan juga nantinya statuta kita, nanti kita akan berjenjang seperti beberapa universitas lainnya. Nanti pelantikan itu dalam rentang 1 bulan, itu seluruhnya itu setelah rektor berakhir, itu maka rektor baru akan melantik kira-kira seminggu, ini kita akan buatkan di regulasinya, seminggu atau 2 minggu kemudian para warek dan dekannya, ketua lembaga dan direktur, 2 minggu kemudian para wakil-wakil dekan, kemudian prodi dan lain sebagainya. Jadi dalam rentang seminggu atau sebulan ini sudah menjadi satu tim yang bersamaan. Kita melaksanakan ini sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjabat misalnya 2024 atau 2025 atau 2026 yang nantinya misalnya menggantikan, maka yang menggantikannya itu misalnya kalau berakhir di 2025, maka pengganti Bapak Ibu nanti dia tinggal menjalankan waktu 2 tahun untuk bersama-sama. Ya misalnya seperti itu, misalnya dekan FKIP misalnya akan berakhir 2024, maka dekan yang berikutnya nanti tetap akan berakhir di 2027. Ya misalnya kalau rektor kemarin dilantik 7 Maret, maka wakil rektornya atau dekan-dekannya nanti mungkin di tanggal 18 atau di tanggal 21 Maret. Jadi 2 minggu dari situ akan bersamaan dilakukan. Habis itu menurut, sehingga kita dalam setahun nanti atau dalam satu periode kepemimpinan itu hanya melakukan 3 atau 4 kali pelantikan sudah keseluruhan terjadi seperti itu. Jadi seperti itu semua, dan makanya di Fakta Integritas sudah dijelaskan semua seperti itu. Ini dalam rangka RBI itu tadi, reformasi birokrasi yang dilakukan dan penyeragaman agar semua tim itu berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Saya kira hal-hal itu yang penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi rutinitas yang terjadi ini kita lakukan, pelantikan ini adalah tuntutan daripada adanya OTK baru nomor 41 2023. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pada kesempatan juga ini, nantinya kita akan rapat juga tentang PPID, tentang keterbukaan informasi dan data. Ini kemarin sudah diikuti oleh Ibu Dr. Anita, dan ini nanti akan kita rapatkan dengan rapat pimpinan keseluruhan. Kita harus mempunyai satu unit tentang PPID, tentang keterbukaan informasi. Jadi nanti misalnya ada ujian, kita punya LHKPN itu wajib nanti kita publikasikan secara terbuka.
Dan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan data informasi. Hasil-hasil ujian bagi anak-anak yang diterima mulai seleksi-seleksi dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditanyakan. Jadi bentuknya dia seperti helpdesk untuk pelaksanaan tersebut, sehingga dia tidak semua ke rektor lagi atau ke warek lagi, cukup melalui PPID tersebut, penyampaian itu sudah akan tersampaikan. Ini semua dalam rangka RB. Selanjutnya ada beberapa hal, ada 2 hal lagi terkait menyangkut masalah yang dihadiri oleh wakil rektor bidang keuangan dan umum, ini sudah namanya. Ini tentang pertama persiapan untuk penerimaan pegawai CPNS. Kita mendapat jatah kurang lebih 364, ada 260 lebih untuk CPNS, 34 untuk teknik yang P3K, dan kemudian nakesnya juga ada sekitar 60-an lebih. Nah, ini kemarin saya sampaikan kepada Pak Warek bahwa untuk yang P3K kita mungkin pakai sistem close. Jadi nanti kompetisinya itu hanya berada di lingkungan UNTAD, kecuali yang CPNS. Nah, makanya saya harapkan nanti para pimpinan, unsur pimpinan mengusulkan kalau yang masih berpotensi untuk masuk CPNS, masukkan mereka untuk biasa bergelut untuk mendapatkan CPNS. Karena kita punya jatah 264 lebih dan total 364. Dan sebagai bentuk kemarin kita mengusulkan kurang lebih formasi 700. Sehingga sisanya, kalau kemarin menurut arahan dari Menpan RB, bahwa kemungkinan nanti kalau kita bisa dapat 300-an lebih, maka yang sisanya yang masih non-PNS itu masih disuruh kita menganggarkan untuk tambahan kurang lebih 1 tahun ke depan. Jadi tidak akan terjadi dulu yang sifatnya PHK terhadap teman-teman yang non-PNS lainnya. Dan ini merupakan kebijakan baru ke pemerintahan. Dan ini akan kita atur secara regulasinya secara baik. Selanjutnya yang terakhir mungkin saya perlu sampaikan, kita ini juga sudah mulai dipersyaratkan kemarin di Surabaya untuk persiapan menuju ke PTNBH. Ini menjadi kerja keras kita, sehingga di dalam fakta integritas yang saya sampaikan itu, selain kita bekerja objektif, kreatif, juga kita mulai bekerja secara produktif, Pak. Masing-masing unit bagaimana memikirkan tidak hanya dana yang given kita dapat dari kemahasiswaan atau jumlah mahasiswa yang masuk, tapi bagaimana cara kita dapat berkompetisi lebih bagus untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain dari bidang pendidikan pengajaran atau tridharma tersebut. Nah, kita ini memang akan ada dana pendampingan yang dipersiapkan sampai dengan 2025. Tentu kita perlu kerja keras ke depan untuk menghadapi ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lalui, karena kalau sudah PTNBH kita nanti sudah relatif membiayai sendiri. Istilahnya saya ini adalah negeri yang diswastakan. Jadi kita betul-betul bekerja pendanaan. Kalau kita tidak mendapatkan pendapatan besar, maka kita juga akan mendapatkan remunerasi yang lebih kecil seperti itu. Kemudian kabar baiknya juga dengan ini nanti setelah ini kita akan melakukan perampingan. Makanya nanti yang jurusan prodi dan lain sebagainya setelah ini kita juga kukuhkan. Jadi jurusan-jurusan nanti kita akan rampingkan, ya, seperti arahan dari Irjen kemarin, bahwa nanti 3 prodi hanya bisa membutuhkan 1 jurusan yang ada. Nah, sehingga yang lain akan bergabung. Dengan efisiensi yang dilakukan, dengan ketidakadaan tenaga-tenaga yang fungsional yang dilakukan, dengan hilangnya sekretaris-sekretaris yang ada di pusat. Jadi ada yang tanya, Pak, di pusat ini kok tidak ada sekretaris, misalnya LPPM. Yang LPPM kan sudah punya sekretaris. Yang di pusat itu memang yang kerja untuk ketua LPPM dan sekretarisnya. Jadi tidak ada sekretaris. Dari situ sudah terjadi penghematan yang luar biasa. Harapan saya nanti tim yang penyusunan juga untuk remunerasi, dengan ini nanti mungkin bisa mempengaruhi remunerasi bagi prodi, bagi pimpinan-pimpinan dan lain semua unit. Dan berita gembiranya juga, yang non PNS tahun ini atau bulan rentang ini kita juga sudah harus wajib memberikan mereka remunerasi seperti itu. Ya. Jadi dari pengembangan itu saya kira akan kita lakukan. Saya pikir Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran pelantikan ini ataupun pengukuhan yang ada. Saya berharap sesuai dengan fakta integritas yang kita tanda tangani, mari sama-sama kita bekerja dengan baik, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana bekerja yang cerdas, efektif, dan produktif untuk menghasilkan sesuatu bagi umat. Ini kita begitu banyak hal-hal kompetisi yang akan kita hadapi di depan, perbaikan BPJP dan lain sebagainya. Ini nantinya akan menjadi sesuatu yang paling utama. Apalagi kita sudah mencanangkan kawasan bebas korupsi atau kawasan zona integritas menuju BBK dan BBM. Dan ini menjadi kesepakatan kita bersama dan fakta integritas untuk hal-hal tersebut. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang
dilantik secara baru, dikukuhkan dan lain sebagainya. Secara keluarga saya katakan selamat bekerja juga kita untuk menghadapi hari-hari yang ke depan lebih baik dan lebih inovatif demi kemajuan dan kejayaan universitas yang kita banggakan. Demikian bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Kalau ada pun kekurangan dari sini, kita terus berbenah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan manajemen keuangan yang ada di Universitas Tadulako. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Sekian.